Monggo, kalau ada yang mau nanya atau menyatakan ya, monggo. Biasanya ini yang Pak Agus, Pak Angga ya, dan lain-lain, monggo silakan. Pak Agus Sambarwari atau mungkin Pak Budi Sulis atau Prof Yusef atau Pak Agus Hermanto ndak memberikan sebuah pencerahan, silakan. Baik, Pak Dimitri, saya. Monggo silakan. Ya, menurut saya ini sangat menarik sekali, Bapak Ibu sekalian ya, pseudoscience. Saya jadi teringat memang problem pseudoscience ini bersifat universal konkret. Maaf, saya belum buka video ya. Bersifat universal konkret, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mencari sebuah formula yang berlaku universal, yaitu mana yang termasuk science dan mana yang pseudoscience. Universal nih formulanya. Misalkan mau pakai demarkasinya Popper atau tadi riset programnya Imre Lakatos. Itu secara universal kita bisa membedakan mana yang science dan mana yang pseudoscience secara universal. Di saat yang sama kita punya problem bahwa ketika kita mau menetapkan mana yang science, mana yang pseudo, kita punya problem konkret. Kita punya problem yang benar-benar di depan mata kita. Jadi karena ini konkret, maka tidak ada sesuatu aturan yang tadi dianggap universal bisa diterapkan di tempat yang berbeda-beda. Tidak ada, karena konkret. Jadi ketika kita menetapkan misalkan contoh Pak Dimitri tadi, misalkan tentang vaksin Nusantara, misalkan, kriteria universal, apakah itu science atau pseudoscience, itu hanya sebagai pengantar. Kita perlu menetapkan secara konkret bagaimana bahwa vaksin Nusantara itu memenuhi kriteria-kriteria, memenuhi standar-standar, melanggar atau tidak, nah itu benar-benar konkret. Nah, akibatnya ketika kita menerapkannya, peran subjektivitas akan ada, peran konteks politik, konteks ekonomi, nah semua akan terlibat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Pak Dimitri ini menurut saya sangat menarik sekali, dan selain memberikan solusi-solusi, Pak Dimitri justru malah memancing kita untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih AI ini? Bagaimana sih pseudoscience ini? Dan pertanyaan-pertanyaan makin banyak, itu sebenarnya makin bagus. Karena kalau kita merunut misalnya ke Heidegger ya, nah ini misalkan ke Heidegger. Heidegger itu malah menyatakan pertanyaan itu adalah lebih penting dari solusinya. Dalam filsafat, pertanyaan itu lebih penting dari solusi itu sendiri. Karena setiap pertanyaan akan mengajak kita untuk mengejar solusi. Dan kalau kemudian kita berhenti dengan solusi itu, nah kita sudah selesai berfilsafat dong. Kita harus bertanya lagi begitu ketemu solusi. Manusia sejatinya, manusia itu adalah manusia sejati adalah yang selalu bertanya tentang dirinya dan selalu bertanya tentang seluruh eksistensi. Kalau seorang manusia sudah berhenti tidak bertanya, nah maka sebenarnya dia sudah berhenti menjadi manusia otentik. Kalau kita mau jadi manusia otentik, maka kita harus terus bertanya, terus mendalami. Jadi pengantar dari Pak Dimitri ini sangat bagus sekali, memberikan kerangka universal dan kemudian mengajak kita untuk menerapkannya secara konkret kasus demi kasus dengan baik. Barangkali begitu. Terima kasih Pak Dimitri. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa Pak Agus Hermanto ya. Jadi saintis itu bukan saintis yang otentik manakala sudah merasa final, merasa hebat, apalagi sudah nggak mencari lagi. Sebetulnya bidang sains saya ini supaya lebih benar, lebih baik, lebih bermanfaat tuh harusnya seperti apa gitu. Nah, kalau spirit of improvement ini sudah hilang, he is not a scientist anymore. Ya, dia sudah terjebak menjadi seorang yang puas dengan dirinya ya. Karena ya kalau kita lihat
dari Popper, dari Imre Lakatos, dari para filsuf saintis sebelumnya itu, mereka malah menunjukkan bahwa saintis sejati, ilmuwan sejati itu adalah seseorang yang secara kritis ya memperbaiki diri dan masyarakatnya, termasuk sains komunitasnya dan research programnya terus-menerus. Makasih Pak Angger, makin hangat ya. Nah, kita teruskan dulu sambil nanti kalau Bapak Ibu mau ini ya. Kemudian kalau menurut Lakatos ada mengubah sebuah teori itu ada dua ya. Ada yang disebut negatif heuristik. Artinya apa? Jadi kalau ada falsifikasi, potensi falsifikasi yang mengarah ke core, hardcore ya, maka para ilmuwan dalam scientific research program itu membelokkannya menuju protective belt. Nah, sedangkan positif heuristik itu adalah suatu pedoman untuk mengkonstruksi dan modifikasi protective belt-nya. Makanya dalam scientific research program itu berkembang berbagai macam teori-teori baru terus-menerus dalam konteks protective belt. Ya. Imre Lakatos ini memberikan contoh dalam bukunya yang sangat menarik ya. Saya rasa ini perlu kita baca sekilas ya. Misalnya tadi saya sudah memberi contoh dalam bidang control engineering dan bidang machine learning ya. Ini dalam bidang fisika ya. Mekanika Newton adalah teori dominan untuk memprediksi gerakan planet. Nah, Uranus ditemukan 1781. Tapi cara pergerakannya bertentangan dengan teori Newton. Orang-orang berspekulasi gerakan menyimpang itu mungkin disebabkan pengaruh gravitasi planet lain. Kemudian ada seorang saintis namanya Le Verrier, itu menghitung dengan tepat itu jenis planet apa yang harus ada di sana untuk menghasilkan gerakan yang diamati. Dan akhirnya terobservasilah sebuah planet tepat sesuai dengan dugaan Le Verrier yang dihitung berdasarkan mekanika Newton, Neptunus. Ya, lokasinya dan ukurannya sangat dekat dengan perhitungan Le Verrier. Tentu nggak bisa 100% accuracy. Nah, di sini menarik, mengapa ilmuwan memutuskan untuk mengubah protective belt, hipotesis tambahan jumlah planet ya, itu disebut protective belt daripada inti teori Newton. Ya. Nah, itu kenyataan seperti itu. Nah, itu artinya mereka melakukan heuristik negatif, tidak mau mengubah core teori dari Newton dan mengubah protective belt sesuai dengan heuristik positif. Hasilnya sebuah teori yang memprediksikan hal-hal baru. Apa teorinya? Keberadaan Neptunus. Ya, teori lama tetap oke, prediksi lama semua tetap berlaku. Masalah anomali yang muncul terpecahkan dengan menambah teori baru. Ternyata tata surya itu ada Neptunusnya. Nah, terus kapan kita tuh harus mengubah teori ketimbang melindunginya? Nah, ternyata ada case juga planet Merkurius. Itu tidak sesuai dengan mekanika Newton. Para saintis yang bekerja dalam Newtonian Classical Research Program ini menduga mungkin ada planet yang lebih dekat ke matahari yang mempengaruhi Merkurius. Mereka sebut vulkan. Nah, terus seorang mengatakan, oh kita sudah mengobservasinya. Ternyata itu fake observation. Anomali itu ternyata nggak pernah bisa dijelaskan oleh mekanika Newton. Dan baru bisa terjelaskan setelah Einstein mengeluarkan General Relativity Theory, teori relativitas umum. Einstein membuat prediksi yang tepat, perilaku benda-benda yang dekat dengan benda masif seperti matahari, di mana matahari itu akan membuat sebuah lekuan dalam ruang waktu 4 dimensi. Dan disitulah akan menjadi medan gravitasi. Nah, pada kasus ini membelokkan anomali ke protective belt itu gagal. Jadi akhirnya ya seluruh teori Newton tuh
ya harus diruntuhkan, begitu. Nah, jadi itu kira-kira ya. Dalam kasus Neptunus itu heuristik positif bisa dibelokkan dengan heuristik negatif, tapi dalam kasus Merkurius tidak bisa ya. Nah, saya akan memberikan sedikit komentar ya. Ini kalau pandangan saya pribadi ya. Makanya ini saya garis bawah, ini pandangan saya pribadi, karena kalau pandangan saya pribadi itu mekanika klasik, kuantum, dan relativitas ini itu sampai sekarang masih dipakai, masih science ya. Jadi kalau disebut oleh Lakatos atau siapapun teori mekanika klasik Newton itu sudah secara total runtuh, saya nggak setuju gitu. Ya kalau gitu disiplin control engineering ini ya mungkin 40%nya habis ya, karena kita menurunkan robot, menurunkan satelit, ya semua pakai hukum Newton, dan kita nggak perlu pakai mekanika kuantum dan nggak perlu pakai teori relativitas. Apalagi kita ketahui mekanika kuantum dan teori relativitas itu nggak pernah ketemu juga ya. Mereka kontradiksi satu sama lain. Sampai sekarang upaya penyatuannya misalnya quantum gravity dan lain-lain itu ya sejauh yang saya tahu ini ya belum sempurna ya. Nah, jadi di alam nyata sehari-hari sampai dengan roket, seluruh bangunan sipil, jembatan dan lain-lain itu para saintis dan engineer itu ya betul-betul menggunakan mekanika klasik. Sementara kalau we are talking about quantum entanglement, quantum computing ya di semikonduktor, kita bicara tentang integrated circuit ya, yang kita manipulasikan di sana adalah atom, level partikel subatomik, itu kita lebih tepat menggunakan quantum mechanics ya. Tapi kalau untuk memprediksi ukuran kosmos, memprediksi Big Bang, observable universe, dan lain-lain, memang sampai sekarang ini yang paling efektif adalah teori relativitas Einstein. Jadi kalau tiga-tiganya nggak berlaku secara global. Jadi kalau memang tujuan dari saintis itu menghasilkan satu hukum yang bisa berlaku untuk seluruh semesta itu, ya tiga-tiganya gagal ya. Mekanika kuantum itu nggak bisa menjelaskan sampai sekarang itu relativity dan sebaliknya. Ya. Tapi kenyataannya masing-masing dari mereka kalau kita tidak mencoba menghasilkan sebuah theory of everything ya, teori yang global itu, dengan mengakui keterbatasan dan lokalitas masing-masing, mereka memiliki kekuatan prediksi dan manfaat yang teruji. Nah, karena memiliki kekuatan prediksi dan manfaat yang teruji, kita tetap mengatakan ya mereka scientific ya, empirically testable. Sampai saat ini tiga mekanika ini masing-masing merupakan riset program yang progresif, mencatat kemajuan-kemajuan yang mengagumkan. Nah, masing-masing mempunyai hardcore belt dan progressive belt yang secara lokal teori-teori dalam hardcore masing-masing dan progressive beltnya itu empirically testable. Bahkan secara pragmatik bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan umat manusia. Ketiganya dibutuhkan dan dikembangkan oleh saintis dan insinyur untuk bidang masing-masing. Poin ini menurut saya cukup penting ya, karena kalau saya melihat arah filsafat sains ke depan itu justru memberikan kearifan ya pada kita semua ya. Obat yang diklaim bisa menyembuhkan semua penyakit itu malah merupakan pseudoscience ya. Jangan-jangan mengklaim sebuah teori yang bisa menjelaskan segala sesuatu pun suatu saat disebut pseudoscience ya. Ya, jangan-jangan sesuatu yang membuat Albert Einstein itu very successful ya, karena
dia nampaknya saya nggak mengklaim, tapi nampaknya bacaan saya, dia ini mengejar ya, mengintegrasikan teori kuantum dan relativity ya, untuk menjelaskan teori medan terpadu itu, unified field theory, untuk menjelaskan segala hal itu. Jangan-jangan upaya-upaya ke sana itu sendiri ya lebih banyak sia-sianya. Saya mengatakan jangan-jangan ya, nggak mengklaim. Kalau para orang yang menekuni fisika modern dan fisika menekuni ke sana, kita hormati. Kalau menghasilkan sesuatu ya bagus ya. Tapi kita kan berhak memilih juga. Wah, saya lebih tertarik misalnya menekuni satu bidang sains yang nggak usah terlalu luas tapi bermanfaat, itu adalah philosophy of science yang kita pilih. Nah, jadi itu kira-kira tentang apa namanya outline dari teori Imre Lakatos itu.